Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat 29 April 2022, kita memperingati peringatan wajib Santa Katarina dari Siena. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka makan kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bangkul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai dan yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, maka Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, di setiap akhir tahun liturgi gereja kita selalu merayakan Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Kita sama-sama meyakini dan percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah Raja semesta alam. Tidak hanya kita, Raja atas kita manusia yang hidup di alam semesta ini, tapi juga semua makhluk hidup yang ada di atas bumi ini. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Raja, sebab Ia telah menyelamatkan kita dari jerat dosa dan menganugerahi kita hidup yang baru. Kira-kira mengapa ya ketika pada hari ini Tuhan Yesus didesak-desak oleh orang-orang yang sudah banyak melihat karya mukjizat-Nya, ingin menjadikan Yesus raja, tetapi kenapa Tuhan Yesus menolak keinginan mereka? Tentunya mereka sudah melihat banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Dan baru saja kita mendengar kisah bagaimana Tuhan Yesus
memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti jelai. Ketika melihat mukjizat yang sedemikian dahsyat ini sudah menjadi cukup alasan bahwa Tuhan Yesus berpihak kepada kesengsaraan rakyat, dan juga Tuhan Yesus menampakkan keagungan, kemuliaan, dan kehebatannya di hadapan banyak orang. Mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja supaya dengan kuasanya yang hebat itu Tuhan Yesus bersama dengan para pengawalnya dan kekuatannya yang dimiliki bisa mengalahkan musuh penjajah yang ada pada masa itu. Akan tetapi Tuhan Yesus tetap konsisten dengan tujuan utamanya, hadir di dunia, di mana tujuan Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang yang terlilit oleh hutang dosa lama. Kalau kita renungkan, memang cara Tuhan dalam menyelamatkan kita manusia dan mengangkat derajat kita ini memang seringkali di luar nalar kita, di luar dugaan kita. Bagaimana bisa Tuhan menyelamatkan kita dengan memilih jalan sengsara dan derita, bahkan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita? Mengapa Ia tidak memilih menggunakan kuasanya untuk mengusir penjajah yang sedang menjajah bangsanya saat itu? Dan kita baru tahu bahwa dengan menyerahkan nyawanya, bergantung pada salib, dan dalam kemuliaan kebangkitannya, Ia justru bisa menyelamatkan semua manusia dari generasi ke generasi hingga sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terberkati, seringkali kita menginginkan ini dan itu dari Tuhan. Jika apa yang kita inginkan tidak terkabul, lalu kita seringkali meragukan kuasanya. Di mana Tuhan? Di mana kuasanya? Ketika saya membutuhkan ini dan saya rasa ini sebagai suatu kebutuhan yang supaya Tuhan kabulkan, mengapa Tuhan tidak segera mengabulkannya untuk saya? Maka melalui sabda yang kita dengar hari ini, mari kita jadikan Tuhan Yesus sungguh-sungguh Tuhan dan Raja kita. Cukuplah kita sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepadanya, memberikan diri kita seutuhnya kepadanya, dan membiarkan rencana dan kehendaknya sajalah yang terjadi atas hidup kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kasih-Mu nyata dengan hadirnya Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Ia datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Dalam karya-karya dan pengajarannya, Ia selalu menyapa dan mencari mereka yang berdosa, supaya mendengarkan sapaannya dan mengalami keselamatan-Mu. Kami mohon, bantulah kami hari ini untuk semakin maju dalam mengimani Dia, agar dalam segala dinamika hidup, kami tetap percaya pada penyelenggaraannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.